Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deliana Fitria Dewi, Koas Angkatan 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal reading radiologi yang berjudul Eksfoliasi Dini Gigi Permanen pada Pasien dengan Hipofosfatasia dengan dosen pembimbing saya, Dr. Gigi Santi Hairani, MSI. Jurnal ini membahas laporan kasus eksfoliasi dini gigi permanen pada pasien dengan hipofosfatasia terhadap seorang pasien laki-laki berusia 11 tahun 6 bulan. Hipofosfatasia lebih sering terjadi pada laki-laki dan dimulai dari usia baru lahir hingga lebih dari 18 tahun, serta dapat terjadi di semua ras. Sesuai dengan kasus ini yang terjadi pada laki-laki berusia 11 tahun 6 bulan, namun tidak dijelaskan mengenai ras pasien. Pasien mengeluhkan gigi permanennya goyang dengan riwayat pada usia 2 tahun 2 bulan telah didiagnosis hipofosfatasia tipe childhood karena tingkat serum alkali fosfatase rendah dengan 66 IU per I dan 2 gigi insisifus bawah eksfoliasi spontan pada usia tersebut, serta 6 gigi insisifus dan 2 gigi caninus eksfoliasi spontan pada usia 3 tahun 3 bulan dan temuan pemeriksaan radiologis ekstremitas kaki dan tangan menunjukkan ketidakteraturan metafisis dari rakitis. Keluhan hipofosfatasia umumnya berupa gigi lepas dini pada gigi sulung, terutama gigi insisifus sebelum usia 4 tahun, serta lepas spontan pada gigi permanen, mahkota gigi rapuh, dan gigi cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan pada kasus ini, pasien hanya mengeluhkan gigi sulung insisifusnya lepas dini, namun gigi sulung caninus juga mengalami hal yang sama, dan gigi permanen yang goyang kemungkinan akan mengalami lepas spontan. Pemeriksaan ekstraoral pada kasus ini tidak dijelaskan dan biasanya tidak ditemui. Pada pemeriksaan intraoral terlihat semua gigi insisifus dan gigi caninus serta molar pertama telah erupsi dan menunjukkan hipoplasia email. Semua gigi molar pertama belum mencapai bidang oklusal dan terlihat open bite serta terdapat H2H pada gigi 21 dan 31, dan pada gigi 75 dan 85 terlihat pink spot yang mengindikasikan resopsi akar internal. Semua gigi premolar tidak erupsi kecuali gigi 14 yang partial eruption. Adanya pocket dalam sebesar 6 mm pada gigi 11, 21, 41 dan terjadi kegoyangan yang parah derajat 2 pada gigi 11, 75, 74, 31 namun inflamasi gingivanya ringan. Pemeriksaan intraoral hipofosfatasia umumnya menunjukkan eksfoliasi dini pada gigi insisifus sulung raha atas dan bawah serta hipoplasia email dan delay eruption pada keseluruhan gigi. Akan tetapi, pada kasus ini hanya terjadi hipoplasia email pada keseluruhan gigi. Kegoyangan gigi pada gigi 11 dan 31 ini berkaitan dengan hipofosfatasia dikarenakan pembentukan akar yang terganggu dalam hal mineralisasi sehingga perlekatan ligamen periodontal tidak melekat sempurna dengan akar gigi dan menyebabkan trauma oklusi akibat tekanan yang berlebih dari gigi yang mengalami H2H karena adanya open bite pada gigi posterior. Adanya pink spot pada gigi 75 dan 85 mengindikasikan adanya resopsi internal akar. Akan tetapi, belum ada yang mengaitkan hal tersebut dengan hipofosfatasia. Berikut merupakan gambaran radiografi panoramik. Pada gambaran radiografi panoramik, terdapat penurunan densitas tulang trabekular dan penipisan tulang kortikal di inferior border mandibula, serta terdapat kelainan pada gigi yang menyeluruh, berupa terdapat gambaran pita radiolucent berukuran kurang lebih 1-2 mm yang memanjang pada mahkota gigi, berbatas jelas, serta terlihat radiodensitas email setara dengan dentin di semua gigi permanen anterior atas dan bawah. Kemudian terdapat pembesaran ruang pulpa dan saluran akar di seluruh gigi permanen. Lalu akar gigi 13, 23, 33, dan 43 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar. Akar gigi 15, 14, 24, 25, 34, 44, dan 45 baru terbentuk hingga sepertiga servikal. Dan pada gigi 16, 12, 11, 21, 22, 26, 36, 32, 31, 41, 42, dan 46
foramen apikalnya masih lebar, serta terdapat ekstrusi gigi 11, dan terdapat penurunan puncak tulang alveolar dengan pola vertikal pada gigi 11 bagian mesial mencapai sepertiga apikal akar gigi dengan jarak kurang lebih 10 mm dari CEJ, dan pada gigi 41 bagian distal mencapai sepertiga tengah akar gigi dengan jarak kurang lebih 5 mm dari CEJ. Lalu terdapat agenesis gigi 35 dan terdapat kehilangan struktur akar gigi di bagian mesial dan distal gigi 75 dan 85 secara keseluruhan. Kemudian terdapat lesi radio opak di bagian bawah benih gigi 45 single berukuran kurang lebih 6,5 mm, berbatas jelas dan berbentuk irregular. Berikut merupakan gambaran foto periapikal. Pada foto periapikal pertama, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucent berukuran kurang lebih 1 mm yang memanjang pada sepertiga insisal mahkota gigi, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dengan dentin pada gigi 13. Kemudian terdapat pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 16, 15, 14, 13, serta efeknya akar gigi 13 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar gigi 15, 14 hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 16 foramen apikalnya masih lebar. Kemudian lamina duranya dalam batas yang normal. Lalu pada foto periapikal 2, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucent yang berukuran kurang lebih 1 mm yang memanjang pada sepertiga insisal mahkota gigi 13 dan 12, kurang lebih 2 mm pada sepertiga tengah mahkota gigi 11, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada semua gigi anterior. Lalu terdapat pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 14, 13, 12, 11, serta efeknya akar gigi 13 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar gigi 14 hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 12, 11 foramen apikalnya masih lebar serta terdapat ekstrusi gigi 11. Lalu lamina duranya dalam batas yang normal, dan terdapat pelebaran ruang ligamen periodontal pada sepertiga apikal gigi 11. Pada foto periapikal 3, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucent berukuran kurang lebih 1 mm yang memanjang pada sepertiga insisal mahkota gigi 12, kurang lebih 2 mm pada sepertiga tengah mahkota gigi 11 dan 21, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada semua gigi anterior. Kemudian terdapat pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 12, 11, 21, 22, serta efeknya gigi 12, 11, 21, 22, foramen apikalnya masih lebar, gigi 11 ekstrusi, dan bagian mesialnya terdapat penurunan puncak tulang alveolar dengan pola vertikal yang mencapai sepertiga apikal akar gigi dengan jarak kurang lebih 10 mm dari CEJ. Lalu lamina duranya dalam batas yang normal, serta terdapat pelebaran ruang ligamen periodontal pada sepertiga apikal gigi 11. Pada foto periapikal 4, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucent berukuran kurang lebih 2 mm yang memanjang pada sepertiga tengah mahkota gigi 21, kurang lebih 1 mm pada sepertiga insisal mahkota gigi 23, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada gigi 21, 22, 23, serta terdapat pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 21, 22, 23, 24, dan efeknya akar gigi 23 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar gigi 24 hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 21, 22, foramen apikalnya masih lebar, kemudian lamina duranya masih dalam batas yang normal. Kemudian foto periapikal 5, itu terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 24, 25, 26, serta efeknya akar gigi 24 dan 25 baru terbentuk hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 26 foramen apikalnya masih lebar. Kemudian lamina duranya dalam batas yang normal.
Pada foto periapikal 6, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 34, 36, serta efeknya akar gigi 34 baru terbentuk hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 36, foramen apikalnya masih lebar. Kemudian terdapat agenesis pada gigi 35 dan terdapat kehilangan struktur akar gigi mesial dan distal gigi 75 secara keseluruhan. Lalu lamina duranya masih dalam batas yang normal. Pada foto periapikal 7, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucen berukuran kurang lebih 2 mm yang memanjang pada sepertiga insisal mahkota gigi 33, kurang lebih 1 mm pada sepertiga tengah mahkota gigi 32, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada gigi 32, 33, dan terdapat pembesaran ruang pulpa serta saluran akar pada gigi 32, 33, 34, serta efeknya akar gigi 33 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar gigi 34 hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 32 foramen apikalnya masih lebar. Kemudian lamina duranya dalam batas yang normal. Pada foto periapikal 8, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucen berukuran kurang lebih 1 mm yang memanjang pada sepertiga tengah mahkota gigi 32, 41, 42, kurang lebih 2 mm pada sepertiga tengah mahkota gigi 31, serta kurang lebih 2 mm yang memanjang pada sepertiga insisa mahkota gigi 43, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada gigi 32, 31, 41, 42, 43, dan terdapat pembesaran ruang pulpa serta saluran akar pada gigi 32, 31, 41, 42, dan 43, dan efeknya akar gigi 43 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar, dan pada gigi 32, 31, 41, 42, foramen apikalnya masih lebar, serta gigi 41 bagian distal terdapat penurunan puncak tulang alveolar dengan pola vertikal yang mencapai sepertiga tengah akar gigi dengan jarak kurang lebih 5 mm dari CEJ. Kemudian lamina duranya masih dalam batas yang normal. Pada foto periapikal 9, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta terlihat pita radiolucen berukuran kurang lebih 1 mm yang memanjang pada sepertiga tengah mahkota gigi 41, 42, kurang lebih 2 mm pada sepertiga insisal mahkota gigi 43, berbatas jelas, dan terlihat radiodensitas email setara dentin pada gigi 41, 42, 43, dan terdapat pembesaran ruang pulpa serta saluran akar pada gigi 41, 42, 43, dan 44, dan efeknya akar gigi 43 baru terbentuk hingga sepertiga tengah akar gigi 44 baru terbentuk hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 41, 42, foramen apikalnya masih lebar. Lalu lamina duranya dalam batas yang normal. Pada foto periapikal 10, terdapat penurunan densitas tulang trabekula serta pembesaran ruang pulpa dan saluran akar pada gigi 44, 45, 46. Efeknya, akar gigi 44 dan 45 baru terbentuk hingga sepertiga servikal, dan pada gigi 46, foramen apikalnya masih lebar. Lalu terdapat lesi radio-opak di bawah benih gigi 45 single berukuran kurang lebih 6,5 mm, berbatas jelas, berbentuk irregular, dan terdapat kehilangan struktur akar gigi mesial dan distal gigi 85 secara keseluruhan. Kemudian lamina duranya dalam batas yang normal. Berdasarkan foto panoramik dan periapikal, adanya penurunan densitas tulang trabekula dan penipisan tulang kortikal di inferior border mandibula, serta kelainan pada gigi permanen secara menyeluruh berupa gambaran pita radiolucen pada mahkota gigi dan radiodensitas email setara dentin yang merupakan kondisi hipoplasia email di semua gigi anterior. Seluruh gigi mengalami pembesaran ruang pulpa dan saluran akar, serta akarnya kurang berkembang, sehingga menunjukkan radiodiagnosis kasus ini adalah hipofosfatasia. Ekstrusi gigi 11 kemungkinan berkaitan dengan hipofosfatasia dikarenakan pada kasus ini terdapat penurunan densitas tulang trabekula dan akar kurang berkembang sehingga menyebabkan pelekatan yang kurang antara akar dengan tulang dan terjadi ekstrusi.
Pada kasus ini, foto panoramik diperlukan untuk melihat secara keseluruhan kondisi mahkota dan akar gigi serta kondisi inferior border mandibula. Sedangkan foto periapikal diperlukan untuk melihat kondisi gigi dengan gambaran yang lebih detail, terutama lamina dura yang pada hipofosfatasia umumnya mengalami penipisan. Nah, kehilangan struktur akar gigi 75 dan gigi 35 yang agenesis menunjukkan kondisi resepsi akal eksternal, namun belum diketahui kaitannya dengan hipofosfatasia. Diagnosis banding yang tepat untuk kasus ini adalah hipofosfatemia karena adanya gambaran penurunan densitas tulang trabekula, penipisan tulang kortikal, radiodensitas email setara dengan dentin, serta pembesaran ruang pulpa dan saluran akar. Pada hipofosfatemia, umumnya terdapat gambaran periapikal rarefying osteitis berupa lesi radiolucent di bagian apikal gigi dan hilangnya lamina dura. Sedangkan pada kasus ini, lamina duranya dalam batas yang normal. Pada kasus ini, pasien dilakukan terapi penggantian enzim, namun tidak dijelaskan mengenai perawatan dentalnya. Perawatan yang seharusnya dilakukan pada kasus ini berupa terapi penggantian enzim alkali fosfatase dan aspartase alfa yang umumnya diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Perawatan dental yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu adalah edukasi, menjaga kebersihan rongga mulut, dan konseling diet berupa pola makan. Pada gigi 1131 sebaiknya dilakukan perawatan splinting karena terjadi kegoyangan yang parah derajat 2 untuk menghindari gigi tersebut lepas. Perawatan hipoplasia email dapat dilakukan dengan restorasi resin komposit pada aspek labial gigi anterior dan pada gigi posterior dapat dipasangkan crown dengan minimal atau tanpa preparasi untuk menghindari cedera pada pulpa gigi. Semua gigi molar permanen yang belum mencapai bidang oklusal dan open bite dapat dilakukan perawatan ortodontik lepasan dengan kekuatan dan tekanan yang minimal karena pada kasus ini terdapat penurunan densitas tulang trabekula sehingga apabila diberikan tekanan yang berlebih dapat mengakibatkan resorpsi tulang. Pada gigi 75 seharusnya diekstraksi karena goyang derajat 2 dan pada gambaran radiografi hanya tersisa mahkota. Serta daerah edentulus tersebut dapat dilakukan perawatan gigi tiruan lepasan untuk gigi 35 yang agenesis. Pada follow-up kasus ini, pasien datang kembali pada usia 11 tahun 11 bulan dengan keluhan gigi satu-satunya lepas karena trauma. Gigi yang eksfoliasi tersebut dilakukan pemeriksaan makroskopis yang menunjukkan hipoplasia email, resepsi akar eksternal, dan pembentukan ujung akar yang belum sempurna. Pada pemeriksaan tomografi mikrositi menunjukkan dentin tipis, kamar pulpa besar, resepsi akar eksternal, dan hipoplasia email. Lalu pada pemeriksaan histopatologi menunjukkan pembentukan sementum yang terganggu dan tidak lengkap di dekat daerah email. Lalu pada pemeriksaan SEM, ini menunjukkan hipoplasia, dentin hipomineralisasi, serta pembentukan sementum sedikit di sekitar enamel junction. Untuk hasil gambaran histopatologi berupa pembentukan sementum yang terganggu atau sedikit di sekitar enamel junction menunjukkan diagnosis definitif dari kasus ini adalah hipofosfatasia. Perawatan yang perlu dilakukan pada daerah edentulus gigi 11 tersebut adalah dengan pembuatan gigi tiruan lepasan karena untuk memperbaiki estetika dan penggunaan gigi tiruan cekat tidak diindikasikan karena pada kondisi hipofosfatasia pembentukan akarnya terganggu serta ruang pulpanya lebar. Pada kasus ini direncanakan kontrol, akan tetapi tidak dijelaskan dalam jurnal mengenai waktu kontrol radiografi. Kontrol radiografi berkala pada kasus hipofosfatasia harus dilakukan setiap 1-2 tahun untuk mengevaluasi kondisi tulang, akar gigi yang kurang berkembang, dan gigi M2 permanen yang belum erupsi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi radiodiagnosis kasus ini adalah hipofosfatasia karena adanya penurunan densitas tulang, kelainan pada gigi permanen secara menyeluruh berupa hipoplasia email, pembesaran ruang pulpa dan saluran akar, dan akarnya kurang berkembang. Eksfoliasi dini gigi permanen pada hipofosfatasia ini jarang terjadi.
Sekian presentasi jurnal reading radiologi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.